Undang-undang ini muncul sekarang, nanti paling lama berlakunya di Agustus tahun 2025. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini kalian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu, dan kalian lebih kuat mental lagi dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perubahan PUJK nomor 11 tentang aturan kedua. Nah, ini bagaimana untuk kalian-kalian yang galbay? Apakah akan terjadi resiko terparah buat kalian semuanya? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semua, hal ini diawali dari komen salah satu subscriber saya di YouTube. Saya mengatakan bahwa Mbak tolong dong bahas untuk PUJK nomor 11 tentang perubahan dari peraturan kedua. Ini apa yang terjadi Mbak? Apa efek negatifnya buat kita-kita yang galbay? Nah, buat teman-teman semuanya ya, PUJK nomor 11 ini tentang SLIK OJK. Nah, sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali perubahan-perubahan untuk PUJK nomor 11 ini dari tahun 2022, 2023 dan terakhir diterbitkan lagi yang terbaru untuk tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa efek-efek yang akan kalian terima ketika kalian galbay karena ini berkaitan dengan P2P lending. Oke, kita langsung saja ya, bacakan dulu untuk peraturan yang belum dirubah. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi yang berubah di PUJK 11 tahun 2024 itu mengacu pada Peraturan OJK nomor 18 PUJK /03 tahun 2017 tentang pelaporan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan mengenai SLIK teman-teman. Ya, jadi kita lihat dulu ya untuk yang tahun lalu, tahun 2017 itu isinya seperti apa biar kalian bisa tahu apa yang berubah. Biar nantinya kalian tahu bagaimana posisi saya galbay, kenapa harus ada pelaporan tentang SLIK saat ini. Kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya, POJK nomor 18 tahun 2017 tentang SLIK. Nah, yang berubah itu ada di pasal kedua. Nah, ini dia. Pasal kedua, pelapor yang mana saja lembaga-lembaga yang wajib melaporkan data-data nasabahnya kepada SLIK OJK. Yang di sini ketentuannya tuh A sampai E. Bank Umum, BPR, BPRS, lembaga pembayaran lainnya dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, itu untuk tahun 2017. Nah, sementara sekarang di tahun 2024 perubahan itu masuk ke dalam peraturan PUJK nomor 11 tahun 2024. Kita buka dulu isinya ya. Ini dia isinya, nomor 11 tahun 2024 perubahan kedua atas peraturan OJK nomor 18 PUJK /03 tahun 2017. Nah, di sini dia perbedaannya teman-teman. Kita langsung ke peraturan kedua, bab 2 lah ya. Di sini, oke, nih pasal kedua, pihak yang wajib melaporkan semua data nasabahnya kepada SLIK OJK dan berlaku di tahun 2024 itu adalah Bank Umum, BPR, BPR Syariah, lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana, ini bisa seperti penggadaian, perusahaan efek, bursa efek ya teman-teman, lembaga pendanaan efek, ini sama juga dengan bursa efek, kemudian perusahaan asuransi, asuransi syariah, perusahaan penjamin, penjamin syariah, penyelenggara LPBBTI. Nah, untuk pinjol sendiri masuk ke dalam penyelenggara LPBBTI. Kemudian ada di LJK lainnya, lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyedia dana meliputi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan LJK yang wajib menjadi pelapor sesuai dengan peraturan OJK. Nah, kalau di tahun 2017 yang wajib melaporkan itu sampai di E saja. Nah, sekarang di tahun 2024 sudah wajib sampai di M, itu masuk lagi dalamnya pinjol P2P lending. Nah, syarat-syarat sebuah perusahaan itu wajib melaporkan ataupun harus melaporkan nasabahnya ke dalam SLIK OJK itu ada dalam pasal 3. Ini yang kedua.
Lembaga lainnya bukan LJK dapat menjadi pelapor setelah mendapatkan persetujuan OJK dengan memenuhi syarat. 1. Memberikan fasilitas penyedia dana, memiliki infrastruktur yang memadai, memiliki data yang diperlukan dalam SLIK, menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan informasi debitur, memiliki kondisi keuangan yang sehat, memiliki aset paling sedikit 50 miliar, bersedia menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK paling lambat akhir bulan 6. Nah, itu teman-teman ya, semua perusahaan baik itu pinjol asuransi wajib memiliki salah satunya kondisi keuangan yang sehat dan aset sebesar paling sedikit 50 miliar. Nah, di sini OJK juga menyatakan bahwa kita lihat beritanya ya. Nah, di sini saya ambil. Nih teman-teman lihat, OJK terbitkan PUJK nomor 11 tahun 2024 tentang SLIK perluas cakupan pelapor. Di sini disebutkan Mirza menyampaikan kewajiban menjadi pelapor bagi pelapor wajib baru dilaksanakan paling lama 1 tahun setelah PUJK diundangkan. Artinya, undang-undang ini muncul sekarang, nanti paling lama berlakunya di Agustus tahun 2025. Nah, itu pun dengan ketentuan bahwa semua perusahaan pinjol ataupun bank ataupun asuransi memiliki kondisi keuangan yang sehat dan memiliki aset paling sedikit 50 miliar. Nah, itulah mengapa hanya beberapa pinjol-pinjol saja yang masuk ke dalam SLIK OJK untuk saat ini. Karena kita lihat sendiri ada sekitar 28 pinjol yang belum memenuhi modal ekuitas sebesar 7,5 miliar. Ini membuktikan bahwa pinjol tersebut belum bisa memiliki aset sebesar 50 miliar ataupun dalam kondisi keuangan yang sehat. Berarti PUJK nomor 11 untuk perubahan kedua ini tidak diberlakukan untuk semua pinjol. Ya, hanya beberapa pinjol multifinance ataupun pinjol-pinjol yang besar saja. Selebihnya pinjol-pinjol yang kecil tidak diwajibkan untuk mengikut sertakan masuk ke dalam SLIK OJK. Artinya yang galbay masih aman, yang galbay lanjut saja, yang galbay masih dilindungi sama OJK. Itu maksud dari PUJK ini ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir ada perubahan ini ataupun ada perubahan apa. Yang jelas saat ini kalau kalian masih galbay, pinjol tersebut tidak akan mampu memiliki keuangan yang sehat, yang menjadi salah satu ciri-ciri ataupun syarat sebuah pinjol itu bisa melaporkan pinjolnya kepada OJK. Jadi buat kalian yang merasa saat ini belum masuk ke dalam SLIK OJK, kita lihat update 1 tahun ke depan, karena OJK masih memberikan waktu sampai 1 tahun ke depan. Artinya nanti di bulan Agustus tahun 2025 semua P2P lending sudah harus masuk ke dalam SLIK OJK. Tetapi ini masih menunggu menurut saya. Karena apa? Kita lihat nanti perubahan di tahun 2025. Untuk tahun 2024 saat ini yang kita terima ada sekitar 15 multifinance dan 40 pinjol yang disanksi sama OJK. Sebelum-sebelumnya di tahun 2023 tidak sebanyak ini yang disanksi sama OJK, hanya beberapa pinjol saja. Tetapi masuk ke dalam 2024 kredit macet paling tinggi muncul di tahun 2024 di atas dari 5%, ada beberapa pinjol dan sekarang ada lagi sekitar 40-an lebih pinjol yang disanksi OJK karena aduan kalian. Perlu dicatat buat teman-teman semuanya, aduan kalian diterima oleh OJK ketika pertama DC-nya menyebutkan nama aplikasinya. Seandainya dia tidak menyebutkan nama aplikasinya, kalian bisa membuktikan bahwa itu adalah DC dari salah satu aplikasi. Yang kedua, kalian lampirkan bukti percakapan apabila kalian rekam dan DC menyebutkan nama aplikasinya. Dan yang ketiga, ada video jelas DC melakukan kekerasan terhadap kalian atau menunggu kalian di rumah dan mengancam keluarga kalian. Nah, pengaduan yang seperti itu 100% akan diterima sama OJK. Jadi kalau kalian mengadukan pinjol ini tanpa adanya bukti-bukti, biasanya OJK tidak akan menerimanya. Nah, berarti buat kalian semuanya yang mau mengadukan, siapkan dulu bukti-bukti semuanya biar pinjol-pinjol mana saja yang beraksi kepada kalian disanksi sama OJK.
gitu teman-teman ya. Nah buat yang pelaporan dari Slik OJK ini jangan dipikirkan dulu, jangan dikhawatirkan dulu. Toh selama ini juga ada beberapa pinjol-pinjol yang masuk ke dalam Slik OJK tetapi tidak mempengaruhi kita. Nah efeknya dari segala pinjol yang kita galbaikan itu cuma masuk ke dalam Slik OJK. Buat teman-teman yang mau KPR, mau KUR, tolong perlu diperhatikan. Jika kalian dalam keadaan galbay terus dalam waktu dekat mau melakukan KPR, saran dari saya cek Slik OJK ya. Di sini saya lampirkan websitenya, atau dengan cara klik idepku.go langsung kalian ikuti tata caranya. Kalau seandainya tidak bisa, kalian bisa langsung datangin kantor OJK terdekat di tempat kalian. Jangan ketika 1 minggu mau KPR baru kalian langsung cek Slik OJK, itu tidak saya sarankan, karena hal yang seperti itu nanti membuat kalian bingung ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih galbay, lanjut aja dulu galbay. Yang masih belum bisa memperbaiki ekonominya, status ekonominya, lanjut aja dulu galbay. Nggak usah pikirkan perubahan peraturan ini, karena ini hanya berefek hanya lebih kepada perbankan-perbankan saja. Nanti kita akan update lagi menunggu Agustus tahun 2025 apakah benar semua pinjol akan masuk ke dalam Slik OJK. Kita akan update lagi yang terbaru buat kalian. Nah itu dia informasi terupdate yang bisa saya bagikan buat kalian semuanya. Buat teman saya yang sudah memberikan informasi kepada saya, terima kasih. Buat kakak, saya doakan kakak sehat selalu karena mau berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Dan jangan dikhawatirkan karena efek negatifnya tidak terlalu berimbas kepada kita yang menggunakan pinjol, kecuali yang menggunakan pinjaman perbankan ataupun kartu kredit konvensional. Yang kartu kredit digital masih aman-aman saja gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik dan mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.